Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi di acara obrolan rakyat, sebuah obrolan rakyat yang kemudian mencoba mengupas tema-tema yang aktual, baik itu yang terjadi di Provinsi Bengkulu ataupun di isu-isu nasional. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran narasumber kita. Beliau adalah seorang advokat, Bang Deden Abdul Hakim SH. Beliau adalah kuasa hukum PT 3 Putra Mandiri Bengkulu. Ya. Terima kasih Bang. Siap. Sudah hadir di acara obrolan rakyat. Ya. Nah, sahabat sekalian, di obrolan rakyat kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat di Kota Bengkulu ataupun di Provinsi Bengkulu terkait dengan dugaan jual beli aset Pemda Kota Bengkulu yang saat ini lagi ditangani oleh Kejari Kota Bengkulu, dan tahapannya hari ini sudah sampai kepada tahapan penyidikan, di mana kasus ini menyita perhatian publik Bengkulu karena banyak pihak-pihak yang kemudian coba terlibat. Dan Bang Deden Abdul Hakim ini juga sudah menyampaikan di media online juga terkait dengan alur perizinan dan sebagainya. Menurut Bang Deden sudah lengkap. Hari ini akan kita kulik sebagai dari kuasa hukum PT 3 Putra Mandiri, seperti apa sebetulnya perjalanan ini. Pertama saya ingin tanya dulu Bang Deden. Siap. Sekarang sudah penyidikan, dan biasanya penyidikan itu sudah dibarengi dengan penetapan tersangka kan. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Bang Deden, melihat proses penanganan perkara oleh Kejari, karena Bang Deden adalah kuasa hukum dari PT 3 Putra Mandiri ini. Seperti apa Bang Deden melihat penanganan kasusnya? Ya, baik. Terima kasih Bung Meliansori. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, tim kuasa hukum. Jadi kalau proses penyidikan ini kan artinya sudah ditemukan pengertian penyidikan ya. Iya, betul. Nah, itu kan sudah ditemukan adanya upaya dugaan tindak pidana. Soal belum adanya tersangka itu sebenarnya soal dari proses di kejaksaan itu sendiri. Ya, perbuatannya mungkin ditemukan dugaan tindak pidana, hanya tinggal ditemukan siapa tersangkanya, kan begitu. Betul. Nah, itu proses penyidikan. Tapi saya tidak kapasitas ini saya tidak saya menghormati proses kejaksaan. Jadi sampai saat ini kami juga tidak mengetahui siapa tersangkanya. Belum. Karena memang belum. Informasi yang terakhir kami dapatkan seperti itu. Jadi kira-kira proses ini ya kejaksaan lah yang lebih tahu. Kalau misalnya bisa diajak jaksa lebih enak juga sebenarnya gitu. Dari kalau ada sebenarnya kan. Nah, Bang Deden, ini kan perjalanan terkait dengan jual beli aset ini kan menyita perhatian publik, dan sepengetahuan Bang Deden dari yang terkait dengan menangani sebagai kuasa hukum PT 3 Putra Mandiri Bengkulu ini, alur yang Bang Deden ketahui seperti apa sebetulnya? Jadi begini, ini versi Bang Deden dulu ya. Versi saya. Jadi saya juga sedikit menceritakan lah kenapa ini. Jadi dulunya itu kan lahan itu adalah dugaannya punya Pemkot ya. Sehingga ada proses peralihan kepada orang, hal-hal itulah mungkin yang diduga ada dugaan tindak pidana penghilangan aset. Makasih. Penghilangan aset Pemda Kota. Nah, tetapi kami selaku PT 3 Putra Mandiri, prinsipnya yang sudah dilakukan oleh PT 3 Putra Mandiri adalah soal pelengkapan dokumen. Kami memiliki dokumen yang sah secara hukum untuk melakukan suatu kegiatan di suatu wilayah. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya kepemilikannya baru ya. Bukan kepemilikan yang lama. Kalau jadi gini, dulu itu sekitar tahun 2016 PT 3 Putra Mandiri itu berdiri. Direkturnya waktu itu Ibu Dewi Hastuti. Ya, Dewi Hastuti. Kemudian komisarisnya waktu itu nggak salah itu Pak Asnawi ya, kalau nggak salah ya. Nah, perizinan itu diajukan oleh Bu Dewi Hastuti. Perizinannya. Ya. Mulai dari ada rapat OPD yang memberikan rekomendasi terhadap kawasan perumahan ya, baik PU, kemudian lingkungan, kemudian
hukum segala macam sampai ke tingkat kelurahan itu ada mereka melakukan rapat bersama. Ya, notulensinya ada, kita punya. Nah, rapat di situ menyimpulkan bahwa PT Tiga Putra Mandiri layak dan lahan itu memang betul cocok untuk digunakan sebagai pemukiman dan perumahan. Nah, di situ pun juga sebagai dasar bagi BPN juga untuk menerbitkan hal-hal yang lain ya, risalah, kemudian peta. Nah, BPN juga terlibat di situ. Sehingga pada akhirnya HGB terbit, kemudian juga perizinan baik itu perizinan nomor 226 dan 227 tahun 2016 tentang izin lokasi dan izin lingkungan itu terbit yang ditandatangani oleh Bapak Helmi Hasan. Bapak Helmi Hasan, betul, ditandatangani oleh beliau. Nah, sejalan dengan Indonesia begitu, saat direktur yang lama ingin melaksanakan, ya, pemetaannya sudah ya, didatarkan lahan itu, direktur keuangan dari PT Tiga Putra saat itu sedang tidak bagus karena karena PT Tiga Putra tidak mendapatkan supporting dari perbankan. Ya, mungkin alasan dari perbankan saat itu belum berpengalaman dalam mengerjakan sebuah proyek perumahan, sebuah kawasan. Nah, sementara keuangan pribadi dari keuangan yang masuk, bukan uang pribadi, keuangan modal dari mereka itu sudah tidak ada. Nah, kalau saya sempat berbicara dan ngobrol, ada dua solusi kan saat itu dalam mendapatkan keuangan dari sebuah perusahaan itu adalah mendapatkan supporting dari perbankan atau dijual kan begitu. Pertama tidak didapatkan, lalu langkah selanjutnya adalah dijual. Nah, dijual inilah bertemu dengan Pak Priyono dan Pak Tamam. Ya. Dua orang ini kan ada dua orang yang berpengalaman gitu dalam perumahan ya. Sehingga dibelilah perusahaan itu termasuk aset-asetnya. Dibeli dari Ibu Dewi Hastuti. Ya. Peralihannya pun sudah ada di dokumen akta notaris. Jadi murni saat itu sebenarnya membantu ya. Murni membantu keluar perusahaan ini dari sebuah kondisi keuangan yang tidak baik. Tapi itu sah secara hukum perdata, diambil alih, kemudian dilaksanakanlah proyek itu. Tanpa melalui perbankan ya, karena Pak Taman ini sendiri kan dia selaku komisaris, dia juga di lokasi titik-titik lain kan dia memiliki perumahan. Iya betul. Baik, ini Bang Deden, ini kan kita ketahui bahwa di lokasi itu adalah akan dibangun gerakan terkait dengan pembangunan rumah subsidi bagi PNS, gerakan 1000 rumah kalau nggak salah. Nah, ini kan kenapa kemudian dari yang seharusnya ini adalah program 1000 rumah Pemda Kota Bengkulu ini menjadi komersil yang dilaksanakan oleh PT Tiga Putra Mandiri Bengkulu. Ya. Nah, itu harus juga dijawab oleh pihak. Saya melihat begini ya, nggak ada komersil di situ. Tidak ada satu rumah pun di situ perumahan komersil. Di situ semua perumahan MBR. Tapi ada perubahan program. Ada perubahan program dari program 1000 rumah yang informasi yang kita dapat rumah berubah. Jadi program itu karena tahun 2017 ada pansus yang kemudian diketuai oleh Bang Heri Izan dan menemukan bahwa itu adalah aset Pemkot. Nah, kabarnya kemudian program itu kan buyar istilahnya kan. Seperti apa Bang Deden? Saya kira enggak ya. Kalau yang namanya MBR itu, kalau perumahan komersil, tentu kawan-kawan juga tahu perumahan komersil itu bagaimana. Artinya program 1000 rumah untuk PNS itu tetap berjalan. Jalan. Itu persisnya. Justru iya dong. Justru begini. Justru saya agak heran kalau mungkin 1000 rumah mungkin posisi di Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu ya. Tapi kalau pemerintah pusat kan bukan 1000 rumah, 1 juta rumah. 1 juta rumah. Program 1 juta rumah bagi MBR ada itu. Masyarakat berpenghasilan rendah. Ada range daerah Sumatera, range daerah Jawa, range daerah Bali itu berapa maksimal harga dari satu perumahan MBR. Saya kasih contoh aja. Nah, di perumahan itu paling tinggi hanya tipe 36. Itu paling tinggi perumahan tipe subsidi ya. Nah, di bawah itu kita ada tipe 27 yang angsurannya 600 ribuan satu bulan. Nah, kalau bisa teman-teman cek,
kalau saya sudah beberapa teman-teman saya dengan saya berkomunikasi dengan teman-teman yang di pengembang ya. Pengembang ya. Di sini kayaknya perumahan yang paling murah angsurannya. Ya, bahkan jujur ada dalam program untuk PNS mereka ada diskon DP. Diskon DP. Jadi DP itu kan sebenarnya wajib, tapi dia punya program diskon DP. Nah, artinya bagi saya kalau komersialisasi atau perumahan komersil itu jelas nggak ada di situ. Jadi Bang Deden membantah misalkan apa yang disampaikan Pansus itu Pansus menyebut itu aset Pemda Kota Bengkulu. Nah, justru itu makanya saya mau tanya kan gitu, dasar dia mengatakan itu aset Pemda Kota itu apa gitu. Harusnya Bang Heri Izan juga. Oh iya, boleh. Saya tunggu tuh. Tunggu ya. Benar. Adu argumen. Iya. Nah, perlu. Saya pikir perlu lah. Perlu ya. Perlu. Karena begini, kalau saya melihatnya begini. Kalau itu dinyatakan aset Pemda Kota, ya kita bisa lihat di dalam sebuah aturan ya. Apalagi katanya waktu itu. Ini katanya ya. Itu terjadi di tahun 93, 94, 95. Ya kan katanya. Nah, artinya kalau misalnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kan biasanya orang mengelola tanah itu 20 tahun, apabila tidak ada gangguan berarti kan untuk bisa dimiliki. Ya kan? Nah, kalau 20 tahun dari 295 artinya kan 2005. Nah 2005 nggak ada masalah loh. Nah, ini bicara soal ini ya, konteks itu ya. Jadi keyakinan Bang Deden dan tim ini berapa orang ya advokat yang mendampingi PT Tiga Putra? Kami ada tim, ada 3 orang. 3 orang ya. Keyakinan Bang Deden dan tim bahwa secara administrasi untuk pembangunan perumahan Grand Corpri Bentiring ini sudah memenuhi kriteria legal. Oh iya dong. Keyakinan. Tapi ada kita punya dokumennya. Ya, punya dokumen. Iya, tapi sebentar. Ini yang ditemukan oleh pihak Kejari Bengkulu berdasarkan audit BPKP, ada dugaan kerugian negara. Auditnya pun sudah keluar. Lalu kemudian sudah melakukan pemeriksaan terhadap kalau nggak salah BPN, kemudian juga camat, lurah, kemudian RT, termasuk mantan kepala desa, kepala desa Pak Sutardi kan? Ya, anggota dewan ya. Anggota dewan lah. Dan dari termasuk juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Nah, kesimpulan dari pihak Kejari Bengkulu, ini sebetulnya kesimpulan ya, kesimpulan sementara. Ya. Kesimpulan sementara dari pihak Kejari Bengkulu bahwa itu yang saya tangkap adalah sah menjadi aset Pemda Kota Bengkulu. Bagaimana argumenmu? Nggak bisa dong. Ya, sekarang begini, kalau dia mengatakan itu ini kan nanti baliknya sengketa apa? Ini sengketa hamili. Sengketa hamili dipidana bukan. Ini panjang. Kalau gini, lahan Pemkot, tapi kemudian dijual oleh oknum. Itu pidana. Itu gini. Kalau memang misalnya terjadi penghilangan aset. Kalau ini ya, saya bicara kalau ya, saya tidak bicara pasti karena menurut saya tanah itu PT Tiga Putra berhak di situ. Cuma maksud saya begini, kenapa saya dalami Bang Deden? Biar publik Bengkulu juga tahu dari pihak kuasa. Betul. Dari pihak kuasa. Maka begini, saya cuma mengatakan begini. Di situ tuh sudah ada terbit yang namanya hukum baru. Kalau bicara misalnya itu aset dulunya punya Pemda Kota misalnya. Ini zaman Khairul Amri. Kalau misalnya mau dihitungkan pidananya, ya soal pidananya siapa orangnya. Masalahnya sekarang tanah itu sudah ada yang menempati, sah secara hukum. Sudah ada warga yang. Iya. Apakah ketika misalnya diputuskan bersalah si A, lalu tanah itu punya Pemkot? Nggak bisa. Hukum nggak bisa begitu. Tapi yang ditemukan oleh pihak Kejari seperti itu. Nah, maksud saya begini. Betul. Dia punya katanya ini. Tapi kita mesti lihat dari penggeledahan, dari betul. pemeriksaan. Tapi misalnya saya ada catatan dan kecil. Bang Deden, ada juga audit BPKP. Saya punya catatan kecil. Kerugian negaranya. Di dalam peraturan pemerintah nomor nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang aset milik negara di pasal 32 dan pasal 33 ya. Kemudian perubahannya di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 di pasal pasal 8 ayat 2 huruf C
itu melakukan pemetaan inventarisasi barang daerah yang berada dalam penguasaannya di bab 7 pengamanan dan pemeliharaan itu pasal 24 dan 42 dan 43 serta Permendagri nomor 17 tahun 2007 pasal 45 bab pengamanan pemeliharaan ya pasal 46 ayat 1 bahwa barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Ya kan? Nah, jadi maksud saya adalah ini tahunnya tahun 2007 loh. Ya, ketika bicara itu soal aset Pemda kota atau ini, pertanyaannya, you punya sertifikat nggak? Kan gitu. Jelas loh di sini. Permendagri, kemudian peraturan pemerintahnya menyatakan begitu. Nah, kalau soal bicara misalnya ya, misalnya soal kwitansi. Kwitansi itu memang bukti jual beli. Tapi kwitansi bukti pemilikan bukan? Bukan. Kwitansi bukan bukti kepemilikan. You beli rumah seseorang. Ya, ada bukti pemilikan sertifikat. Sertifikat you itu belum balik nama. You sebagai pemilik bukan. Oh ini enggak, ini Dewa Astuti ini. Bukan, katanya dulu ada kwitansi. Katanya dulu ada kwitansi di zaman-zaman waktu tim 9 pembebasan itu katanya ya kan berdasarkan ada kwitansi. Nah, kalau saya menyatakan kwitansi itu memang bukti jual beli proses perbuatan hukum kita berdua nih misalnya saya beli ini kita misalnya you punya mobil saya beli deh kwitansi bukti kepemilikan mobil apa BPKB kan. Kalau misalnya BPKB mobil mobil itu belum beralih ke nama saya pemilik mobil bukan. Secara hukum bukan. Baik, jadi Bang Deden yang menarik adalah Bang Deden juga menyampaikan bahwa sudah meminta klarifikasi di tahun 2017 kalau salah. 2017 sudah minta klarifikasi kepada BPKAD Pemda Kota Bengkulu. BPKAD Pemda Kota Bengkulu saya baca di media BPKAD Pemda Kota Bengkulu sudah minta klarifikasi dan hasil jawaban dari BPKAD itu bahwa aset itu tidak terdaftar di Simda aset Pemda Kota Bengkulu kan tidak terdaftar. Nah persoalannya memang artinya kalau seandainya tidak terdaftar di Pemda Kota Bengkulu dianggap memang itu sudah legal untuk kemudian ada proses pihak swasta kemudian untuk membangun perumahan kan. Nah tapi kemudian temuan sekali lagi saya ingin katakan temuan dari penggeledahan Kejari Bengkulu dan juga pemeriksaan dari camat kemudian juga dari BPN informasinya juga lalu lurah dan juga mantan kepala desa dan kesimpulan termasuk penggeledahan juga kesimpulan dari pihak Kejari aset itu aset Pemda Kota. Nah belum berandai-andai. Saya kira begini terlalu dini kalau misalnya seseorang karena sudah ada audit BPKP-nya. Iya. Dugaan kerugian negara. Seandainya masih debatable kalau bagi saya sebagai lawyer, you menganggap itu klaim itu silakan aja. Tapi bagi saya itu saya punya hak untuk menyatakan. Iya dong. Orang bisa. Kita punya dasar hukumnya gitu. Dasarnya. Iya dong. Artinya abang menafikan audit BPKP. Ya, silakan aja. Betul. Iya dong. Jadi begini. You punya audit, kami juga punya dasar hukum. Tapi kalau bicara soal sengketa hak, itu ayo kita buktikan. Tapi sengketa hak ya. Tapi masalahnya yang merasa itu enggak, kota merasa nggak itu haknya. Kalau nggak merasa ya begini juga. Poin ini yang menarik Bang. Pemda Kota merasa nggak itu haknya. Karena gini, tahun 2016 Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan itu 2016 menerbitkan surat 226 terkait dengan izin lokasi. Kemudian di tahun 2017 izin lingkungan. Sama di tahun 2016 semua. 2016 semua ya. Itu 2016 semua, 226 dan 227. Oh berarti yang disampaikan di media itu keliru. Iya, harusnya diralat. Diralat ya? Mungkin di sinilah diralat ya. Berarti diralat. Jadi nomor 226 tahun 2016 tentang izin lokasi. Nomor 227 tahun 2016 itu tentang izin lingkungan. Berarti di media itu diralat. Semuanya di tahun 2016. Izin lokasi dan izin lingkungan di tahun 2016 dan yang menandatangani izin lokasi itu adalah Wali Kota Bengkulu. Iya, ini artinya itu menjadi dasar pihak PT 3 Putra Mandiri melakukan proses pembangunan Grand Corporate. Selain kita punya HGB ya. HGB ya. Iya, karena output dari itu kan hak guna bangunan. Termasuk juga di BTN juga
sudah juga proses kan? BTN ada proses. Sudah prosesnya. Nah. Seandainya Bang, Ya. misalkan. Tapi tadi saya belum jawab soal BPKAD tadi. Iya biar clear itu. Oke. Soal BPKAD jadi begini ceritanya. Dulu di tahun 2000 setelah pemilikan yang berubah ya dari Ibu Dewi Hasutik ya kepada Bapak Priyono sebagai direkturnya, itu ada pengaduan masyarakat ke Polda Bengkulu. Ya, proses itu ya. Iya, biar kita ingat lagi proses pengaduan di awal sampai ke Polda Bengkulu diklarifikasi lah kan pihak PT Tiga Putra ya dari laporan warga itu. Oh iya, diklarifikasi, bahkan laporan ini kalau informasi yang saya dapatkan sampai ditembuskan ke Kejagung. Ya. Kejagung turun Ya. Kejagung turun. Nah, betul, ya. Inisiatif dari Direktur PT Tiga Putra Mandiri Bapak Ahmad Priyono membuat surat bertanya langsung kepada Wali Kota CQ Sekda Di tahun 2017. Di tahun 2017 ya. Tahun 2017. Nah, kepada Wali Kota Ceki Sekda Kota Bengkulu Marjon. Nah, didisposisikan itu kepada BPKAD karena soal aset, karena memang tujuannya mempertanyakan soal HGB ini ya kan, karena HGB-nya sudah terbit ya. Bagaimana status soal HGB ini? Jawaban dari kemudian didisposisi kepada BPKAD. Nah, BPKAD saat itu HGB yang seperti yang dimohonkan itu bahwa lahan berdasarkan sertifikat tersebut di atas tidak tercatat dalam SIMDA BMD pemerintah Kota Bengkulu. Oh itu ya. Itu dari BPKAD. Nah, kalau tapi kan begini. Kalau dari berita itu kan surat kepada BPKAD. Ya. Itu ada ralat lagi berarti. Ya bisa ralat lah. Mungkin tulisan teman-teman yang bisa inilah. Tapi saya pikir ralat lagi berarti. Ya, itu yang benar surat yang kata Bang Dedan tadi itu. Kepada Wali Kota Bengkulu Ceki. Ya karena kan bosnya OPD ini kan wali kota kan. Oke, baik, kita ralat berarti. Oke. Nah, jadi itu jelas bisa nanti teman-teman bisa lihat juga di sini kan. Nah, di sini Bapak Wali Kota CQ Sesda Kota Bengkulu ya, tapi di sini disposisikannya kepada BPKAD untuk mempertanyakan hal itu. Dan jawabannya seperti yang saya ungkapkan tadi. Jawabannya tidak tercatat dalam SIMDA BMD pemerintah Kota Bengkulu. Tapi ingat, ada yang namanya Nota Dinas pemerintah Kota Bengkulu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebelum surat ini dilampirkan dalam bahwa ya lahan perumahan ada beberapa poin nih. Kalau misalnya saya bisa sebutkan. Poin kedua, telah dilakukan pengecekan pada SIMDA pemerintah Kota Bengkulu oleh SIMDA bidang aset BPKAD Kota Bengkulu, sertifikat tersebut tidak tercatat dalam SIMDA BMD pemerintah Kota Bengkulu. Satu, seperti yang di situ ya. Kemudian berdasarkan penjelasan Kepala BPN Kota Bengkulu dalam pertemuan bersama tim Kejagung. Kejagung turun nih Bengkulu. Badan Pertanahan Kota Bengkulu serta perwakilan dari pemerintah Kota Bengkulu di Kejaksaan Tinggi. Di Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 31 Oktober itu terkait 2017 terkait lahan. Ya. Bahwa lahan perumahan milik PT Tiga Putra Mandiri tidak termasuk dalam aset pemerintah Kota Bengkulu. Nih, itu ya. Ini nota dinas ini. Ya, biar teman bisa lihat nih. Kasusnya Polda dan Kejagung turun. Kejagung sudah turun. Clear. Ini dinyatakan clear. Tapi Kejari Bengkulu mengusut ini. Menemukan aset. Itulah pertanyaannya. Nah, baik Bang Deden. Begitu. Baik Bang Deden. Kenapa bisa begini gitu? Bagi pengusaha status hukum, kepastian hukum itu penting. Dulu sudah ini tapi di dan Anda sebagai kuasa hukum pada saat pemeriksaan Pak Tamam sudah menyampaikan hal itu. Ya, saya pikir teman-teman kan enggak tahu. Saya tidak mendampingi beliau karena posisi beliau kan dimintai keterangan sebagai saksi. Jadi tidak ada kewajiban saya harus mendampingi. Nah, ini disampaikan tadi bahwa tidak terdaftar di SIMDA kan. Nah, kalau kemudian karena kasus ini Bang Deden lah pastilah akan membela kliennya kan. Tapi cuman pertanyaan ininya adalah karena ini sudah naik tahap penyidikan dan biasanya sebentar lagi itu ada penetapan tersangka kan. Kalau seandainya nanti ada penetapan tersangka dan klien Bang Deden kemudian juga ditetapkan tersangka misalkan. Nah, saya ingin bertanya, menurut Bang Deden, apakah peran dari Pemda Kota Bengkulu dalam hal ini sebagaimana surat jawaban tadi, apakah dari BPKAD-nya lalu kemudian Wali Kota Bengkulu yang menerbitkan surat izin lokasi dan izin lingkungan di tahun 2016 itu 226 dan 227 itu
Bang Deden menilai mesti diperiksa. Oh iya dong. Mesti diperiksa Kejari. Iya. Pertanyaannya jangan kayak ngarahin gitu. Saya bisa tahu gitu. Kalau misalnya, jadi begini, kalau misalnya pengelola perusahaan ini sampai diseret-seret juga, artinya kan dasar hukum ini kan dipertanyakan. Dipertanyakan. Oh iya dong. Dasar hukum. Iya dong. Dasar hukum ini. Orang kami bikin lembaga resmi loh. Oh iya. Bayar pajak iya. Kemudian terdaftar iya. Loh, kepastian hukum ini yang diberikan kami sehingga PT Tiga Putra bisa menjalankan aktivitasnya. Lah kalau misalnya posisi begitu, lah yang menerbitkan izin siapa gitu? Artinya orang yang menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan tadi dalam hal ini Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan waktu itu mestinya diperiksa oleh Kejari. Nah itu tanya dulu dong sama itu. You menerbitkan izin atas dasar apa gitu? Saya pikir nggak ada masalah kalau misalnya sebagai ini ya, kalau misalnya berani teman-teman kejaksaan ya panggil aja periksa aja. Oh iya dong Pak Helminya. Oh iya dong. Pertanyaan sederhananya tuh pada saat nanti di sidik misalkan dipanggil Helmi Hasan itu pasti ya gampang pertanyaannya. Apakah Bapak mengeluarkan izin ini berdasarkan kajian bahwa sudah lengkap? Kalau jawaban Pak Helmi udah lengkap, clear, tinggal keyakinan di pihak Kejari bahwa ini aset Pemda Kota Bengkulu, artinya diduga Wali Kota Bengkulu terlibat dalam hal ini. Saya tidak mau menduga-duga soal terlibat dalam hal menerbitkan izin lokasi dan bukan izin. Soal diduga lagi kalau soal terlibat, beliau terlibat karena beliau yang tanda tangan. Kan teman-teman bisa lihat. Ya jadi pemirsa, sembari Bang Deden menyari, ini dugaan jual beli aset Pemda Kota ini yang kita maksud terlibat atau kemudian diperiksanya mesti diperiksanya Pak Helmi Hasan ini bukan persoalan jual belinya, tapi soal izin yang kemudian diterbitkan oleh Pak Wali Kota Bengkulu. Iya, ya itu kan soal ini ya. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya proses pidana dengan proses yang jadi gini, kami ini kan mengalami kendala juga ketika ini berproses. Ya, kendala itu adalah beberapa izin-izin yang lain kan kami terhambat saat ini, ya itu IMB ya kan. Kalau dalam perumahan kan bangun dulu IMB proses ya kan. Nah, dengan terhambatnya itu, ya dengan alasan bahwa proses ini disidik oleh tiap kejaksaan, maka pemerintah Kota Bengkulu sekarang berhati-hati dan belum mau mengeluarkan IMB-nya. Tapi sebagian sudah, hanya sebagian lagi yang belum. Tapi aneh bagi saya, pemerintah Kota Bengkulu menyatakan itu bukan asetnya, tapi karena ini disidik soal pidana, lalu dia tidak mengeluarkan lagi soal sisa izin ini. Mana konsistensinya? Iya, mana konsistensinya? Iya dong. Kalau memang harapan Bang Deden sebetulnya Wali Kota Bengkulu itu diperiksa dan menyatakan apakah menyatakan harus ada penegasan ya? Iya. Harus ada. Saya harus penegasan itu aset punya dia. Apakah aset ini punya Pemda Kota atau bukan punya Pemda Kota? Kalau punya Pemda Kota, kenapa kemudian Kejari melakukan proses itu? Atau kalau kemudian bukan aset Pemda Kota, kenapa diterbitkan izinnya? Begitu kan? Iya. Kan begitu. Makanya, cuman begini, saya cuma memastikan, saya ingin membuka frame teman-teman. Tidak serta merta, ya misalnya begini. Ini kan kami ada izin yang masih tertunda yaitu IMB ya. IMB ya, ada sebagian ya, yang lain sudah seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika IMB itu tetap diterbitkan, proses pidana tetap jalan, itu tidak ada masalah harusnya. Kenapa? Karena begini, seperti yang saya bicarakan tadi, kalau ditemukan pelakunya, ditemukan terdakwanya, lalu terpidanalah seseorang itu beberapa orang itu, bukan berarti tanah ini juga menjadi nanti balik lagi ke Pemda Kota. Kalau misalnya balik lagi ke Pemda Kota, kemudian nanti ada solusi apakah hibah, loh aneh lu itu aja ngerasa dia gak punya kok lu menghibahin ke kita. Dan itu sebetulnya ingin saya tanyakan di akhir, karena bagaimana nasib dari masyarakat yang sudah menghuni di sana. Nah itu harus ada solusi juga kan, solusi bagaimana nasib ratusan, ada 300, ada berapa? Ada 400. Ada 400-an itu yang kemudian menanti kakak dan harus ada solusi bagi mereka kalau seandainya kasus ini sampai menetapkan tersangka dan dinyatakan itu merupakan aset Pemda Kota. Kan seperti itu. Enggak gini. Jadi maksud saya masyarakat itu secara sah saat ini adalah sebagai pemilik ya. Pemilik, ya. Jadi pengguna hak guna bangunan karena mereka kan sertifikat hak guna bangunan sampai mereka lunas ya kan. Nah, apakah ketika pidana ini selesai
lalu aset itu menjadi punya Pemda Kota. Belum tentu. Ini ada hukum baru. Jadi kalau maksud saya gini, kalau memang betul itu pernah terjadi katanya itu aset Pemda Kota, itu soal pidananya. Pertanyaan berikutnya adalah Bang Deden, kalau seandainya Pemda Kota tidak menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan, tentu pihak PT 3 Putra Mandiri tidak akan melakukan proses itu kan? Konyol dong kalau misalnya. Konyol dong kalau misalnya. Artinya secara eksplisit kita katakan bahwa dalil dari terbitnya izin lokasi dan izin lingkungan itulah bisa berproses ke proses berikutnya. Iya dong. Benar gitu kan? Iya dong. Kita ini kan begini. Bung Deden sangat berani ya menyampaikan di media. Oh iya, saya menyatakan begini. Konyol kalau misalnya sebuah perusahaan, saya tuh begini ya. Kalau saya punya klien, saya katakan klien saya salah, saya katakan salah. You salah gitu. Iya, betul. Tapi ini masalahnya memang you benar, you melaksanakan ini ada dasarnya gitu. Nah, dasarnya apa? Izin ini tadi. Konyol kalau misalnya sebuah perusahaan PT 3 Putra Mandiri melakukan aktivitas di situ tanpa ada izin lokasi dan izin. Iya dong. Dan sejauh ini Bang Deden belum pernah atau sudah pernah mendengar pernyataan resmi dari yang memberikan izin waktu itu. Dalam hal ini Wali Kota Bengkulu. Terkait aset itu. Justru saya tunggu sampai saat ini. Menunggu ya? Iya dong. Jadi teman-teman sekalian, Bang Deden sebagai kuasa hukum dari PT 3 Putra Mandiri Bengkulu menunggu pernyataan resmi sebetulnya. Pernyataan resmi dari Bapak Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan di tahun 2016 karena memang beliau masih Wali Kota Bengkulu. Nah, menunggu itu dan tentu ini sebaiknya memang Kejari Bengkulu melakukan proses pemeriksaan terhadap Pak Wali Kota. Itu you yang ngomong ya. Tapi tadi Bang Deden juga sepakat ya, kalau diperiksa. Kalau ya bagi saya itu haknya dari Kejari. Tapi ya, Bang Deden setuju kan kalau kemudian ya, sebagai warga negara saya pikir ya sah-sah saja dipanggil. Kalau memang misalnya melihat di sini ada perizinannya yang ditandatangani untuk mengecek apakah bisa dong, boleh dong. Cuma masalahnya kan ya silahkanlah gitu. Iya, saya tidak mendorong-dorong, tapi kalaupun menurut kejaksaan itu perlu dan ini ya silahkan saja gitu. Iya. Toh kami komisaris kami juga diperiksa, toh direktur kami juga sudah dimintai keterangan. Kan cuma untuk dimintai keterangan sebagai saksi, saya pikir nggak ada soal. Mau posisinya di mana, misalnya kejaksaan yang datang kayak ngajarin lagi. Penyampaian Bang Deden ini tidak ada unsur politis. Enggak. Saya murni saya lepaskan dulu dalam posisi kepartaian saya di saat ini walaupun saya di PD Perjuangan. Ya, murni saya profesional. Ya. Karena baru Bang Deden baik itu pelapor ataupun masyarakat belum pernah menyentuh ranah izin lokasi dan izin lingkungan. Ya. Baru Bang Deden lah kemudian menyampaikan itu bahwa ada peran izin lingkungan izin lokasi yang diterbitkan tahun 2016 oleh Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dan beberapa masyarakat terutama yang memantau kasus ini termasuk saya cukup terhenyak, ini menarik, ternyata ada ya gitu. Ditunggu-tunggu ternyata ada ya, sangat ditunggu-tunggu kelanjutannya. Nah kemudian Bang Deden, menurut Bang Deden dengan ini siapa yang misalkan ini tuh nanti kasus tetap naik, siapa yang mesti bertanggung jawab dari pihak Pemda Kota? Wah, saya tidak melihat ke situ dulu. Saya tidak mau berandai-andai karena nanti saya dibilang melampaui teman-teman kejaksaan. Teman-teman kejaksaan punya hak ke situ. Iya dong. Jadi saya memposisikan diri saya di PT 3 Putra Mandiri melakukan aktivitas di sana sah secara hukum. Kalau kita bicara soal hak kepemilikan, hak sengketa hak, ya, kan di situ irisannya. Bahwa pidana itu silakan aja berjalan. Jadi kalau misalnya gini, maka pertanyaannya apakah ketika misalnya nanti kemudian dinyatakan bersalah, ada orang yang dinyatakan bersalah, apakah aset ini balik ke Pemda Kota Bengkulu? Tidak serta-merta, ada hukum baru loh di situ. Udah ada sertifikat atas nama masyarakat 400 sekian itu sudah dipecah sertifikatnya. Berapa sertifikat yang sudah terbit? Sudah terbit. Sudah pecah semua. Sertifikat itu sudah 400 lebih itu sudah terbit semua sertifikat. Dan sudah pecah semua. Dan itu menunggu IMB-nya. Sebagian sudah terbit. Dan sudah terbit loh. Dan sikap konsistensi Pemda Kota sebetulnya diuji. Harusnya pemerintah Kota Bengkulu tetap mengeluarkan IMB, proses tetap jalan. Ini kan proses administratif, ya kan? Maksud ada proses administratif ini kan dikejar prosesnya. Enggak. Ke pidana. Ranah pidana itu itu soal menghukum seseorangnya. Karena gini,
apakah nanti ketika misalnya apa barang buktinya lahan, apakah lahan itu akan disita oleh negara, oleh hakim, melalui hakim? Itu yang sebetulnya ditunggu publik ya. Ya nanti bicara itu soal nanti, ini bicara hak loh. Bedanya begini, kalau memang IU misalnya mengambil barang, kalau misalnya dijadikan barang bukti dulu, tapi kan ini ada hak pemiliknya. Artinya gini Bang Deden, kalau saya analisa itu ditunggu pertama itu sikap kesatria dari Pemda Kota Bengkulu, kemudian misalkan katakanlah yang pada akhirnya solusi, misalkan nanti itu tetap naik kasusnya menetapkan tersangka, artinya harus ada solusi dari Pemda Kota Bengkulu terkait nasib ratusan kakak orang yang tidak bersalah di sana sebetulnya kan? Iya. Tidak bersalah, mereka menghuni di sana tidak bersalah, tapi kemudian ini kan terjadi antara pihak pengembang dan juga Pemda Kota lah istilahnya kan. Nah, sikap kesatria yang saya maksud itu adalah Wali Kota Bengkulu harus menyampaikan ke publik misalkan bahwa apakah ini aset Pemda Kota Bengkulu, warga tenang saja. Ini adalah aset Pemda Kota Bengkulu, sebagaimana saya mengeluarkan izin lokasi dan izin lingkungan. Warga tenang saja di rumahnya, aman semua, jangan panik. Itu sudah sah sebagai haknya, karena saya sudah mengeluarkan izin lingkungan. Itu yang pertama, sikap kesatrianya, yang sebetulnya yang kita nantikan. Lalu kalau kemudian seandainya Pak Wali Kota Bengkulu diduga misalkan khilaf, harus juga menyampaikan bahwa karena ketidaktelitian saya, sebetulnya itu adalah benar itu aset dari Pemda Kota Bengkulu, tapi kemudian diperjualbelikan misalkan oleh oknum. Saya menyampaikan permohonan maaf atas diterbitkannya izin lokasi itu. Sikap kesatria seperti itu seharusnya yang kita inginkan. Iya, tapi bukan begitu Bang Deden. Ya, yang pertama sih saya oke ya, tapi kalau yang saja yang kedua, ya lu berhadapan dengan hukum juga. Oh gitu kan? Lu kan dia kan sudah diterbitkan izin, kita udah investasi di situ. Iya kan? Jadi harus berhadapan. Dan itu terukur berapa ininya membangunnya, kemudian berapa terukur loh. Kami punya catatan itu. Baik. Iya kan? Ini menarik sekali sebetulnya kan. Kemudian pertanyaan berikutnya Bang Deden, pada saat diperiksa ini Pak Komisaris Pak Tamam pada saat diperiksa di beberapa berita saya pantau beliau menyampaikan mereka adalah korban penipuan kalau misalnya. Ya. Korban penipuan. Benar begitu kan? Yang saya dengar, saya lihat, saya baca di media ya. Yang dibaca di media. Ya tentu Anda sebagai kuasa hukum pasti berkomunikasi lah dengan Pak Tamam. Nah kalau memang menjadi korban penipuan, kenapa nggak lapor? Itu pertanyaannya. Saya pikir ya mungkin penipuan misalkan. Ya saya pikir begini. Itu kan soal dipertanyakan ketika didesak-desak saja. Saya pikir ya itu manusiawi ketika ditanya, Pak kalau begini berarti Bapak ditipu ya. Mungkin saja bisa ditipu ya. Nanti kenapa Bapak? Jadi soal itulah. Jadi bukan nanti kita lihat endingnya kemana gitu, ya kan? Kami tidak menyatakan misalnya kalau bicara rugi kami sudah rugi. Perusahaan ini sudah mengalami cash flow-nya terhambat loh. Tadi saya katakan tadi IMB tidak terbit, itu ada sebagian uang dari pencairan yang dibeli oleh masyarakat itu yang harusnya dicairkan kepada PT Tiga Putra itu ditahan oleh BTN. Kenapa? Alasannya pelengkapan administrasi IMB belum diserahkan. IMB itu tertahan. Itu kerugian dari pengembangnya. Kerugian dong. Bagaimana kami mau bayar karyawan, mau kasih THR, mau kasih ini? Kan ada karyawan, ada tukang juga. Nah, yang masih terputus tadi itu kalau korban penipuan siapa yang menipu? Nah, saya nggak tahu kalau tipu. Kalau tipu itu nanti itu perlu dibicarakan. Iya. Dan misalkan tetap berlanjut kasus ini sampai penetapan misalkan klien Bang Deden apakah Pak Priyono apa sebagai tersangka nanti bisa jadi mungkin akan melakukan upaya sebelumnya. Jelas. Upaya dan termasuk mungkin dugaan penipuan tadi ya. Iya jelas ya. Jelas dong. Kami kan saat ini juga mempelajari seperti Bung Melian Sorry bilang tadi. Ketika misalnya dengan gentle pemerintah kota mengatakan itu masyarakat tenang, itu memang bukan aset kita, sampaikan dong secara gentle juga dan itu sampaikan juga kepada kejaksaan sehingga ini berhenti bisa. Kan begitu. Atau itu gentle. Atau yang kedua tadi gimana tadi? Misalkan maaf saya khilaf gitu ya kan. Menerbitkan izin itu. Kan? Padahal itu aset Pemda Kota. Ya, secara personal mungkin kita khilaf itu kita maafkan lah, tapi kan semuanya itu ada proses. Ya dong, kerugian yang kalau seandainya tetap kita ini tetap berlanjut Bang Deden. Ya. Siapa yang mesti harus juga menjadi terseret dalam kasus ini? Ya, kalau ditanya soal itu sebenarnya cocoknya pertanyaannya ke jaksa. Iya.
Iya, kalau saya sih sekarang kepentingannya ya berproses ini secara sah, kemudian izinnya harusnya izinnya itu diterbitkan sekalipun proses pidana itu berjalan. Gitu. Baik, dan kalau nanti seandainya dari dialog obrolan rakyat kita ini kemudian video sudah kita upload di channel YouTube saya, ya. Dan nanti ada pihak-pihak yang kemudian katakanlah misalkan apakah dari pelapor, ya. Apakah kemudian dari masyarakat, apakah dari kemudian mantan pansus Bang Heri Ibzan ingin melakukan dialog juga dengan Bang Deden secara terbuka, secara beginilah dengan saya tapi Bang Deden siap ya? Siap, siap. Termasuk yang itu loh, kita mantan pansus ya, kita mesti juga tanya dong, sampai mana batasnya pansus itu? Rekomendasi misalnya. Iya dong. Rekomendasinya ada nggak waktu itu? Nah itu, pertanyaannya di situ. Tahu ya? Pertanyaannya di sini dong. Apa hasil pansus ya? Terus ditindaklanjuti nggak? Kan gitu. Kalau kata Bang Heri Ibzan kan dia bilang begini ya, itu kan mereka pegawai dibayar untuk itu, kan gitu. Apakah misalnya ternyata ada upaya kelalaian atau apa segala macam, kan itu nanti soal nanti. Jadi Bang Deden juga menanti apa hasil pansus kemarin itu bisa juga Bang Deden ketahui juga gitu. Iya dong, makanya ketika pansus ini misalnya ada, kemudian rekomendasinya ada, kan balik lagi ke PP tadi, ke peraturan pemerintah tadi, yang harus didaftarkan, yang harus disertifikatkan. Lah kalau misalnya dia mengatakan itu aset tapi tidak didaftarkan, ini kan bagaimana kepastian hukumnya? Baik, benar nggak? Iya dong. Sangat menarik sekali. Tentu kita berharap Bang Deden ini sengaja kemudian kita kulik habis, dan tentu saya berharap Bang Deden tidak tersinggung dengan kulikan saja. Karena ini memberikan kesempatan kepada kuasa hukum dari PT Tiga Putra Mandiri Bengkulu untuk berbicara secara video. Biar orang tahu sebetulnya seperti apa. Nggak ditulis doang ya semuanya. Dan dituliskan ada juga yang salah, ada kekeliruan, dan diklarifikasi juga malam ini. Dan di akhir ini harapan Bang Deden kepada penegak hukum dan kepada Pemda Kota, silakan. Ya, kalau saya sih harapannya untuk pemerintah Kota Bengkulu dulu ya. Ini kan proses perizinan harusnya tetap aja berjalan. Jadi kami menghormati proses yang ada di kejaksaan ya. Karena itu adalah ranah pidananya. Tapi ranah soal akan menemukan siapa yang bersalah itu ranahnya kejaksaan. Tapi bukan berarti ini lalu tanah ini juga kemudian akan menjadi serta-merta menjadi milik pemerintah kota dan dikuasai oleh pemerintah kota, lalu masyarakat akan terusir atau misalnya akan ada solusi hibah segala macam. Enggak. Ini sudah ada format hukum baru yang ada ketentuan hukum baru di atas tanah itu gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya nanti pidananya tetap terjadi, tetap terjadi misalnya, itu tidak serta-merta gitu soal tanah ini. Ini kan bicara soal sengketa hak nanti bicaranya. Kepada penegak hukum Kejari Bengkulu yang lagi mengusut dan sudah start penyidikan apa ini? Ya kami sudah pernah bertanya kepada kejaksaan ya melalui direktur. Nah sebenarnya untuk menerbitkan izin segala macam itu bukan kewenangan dari kejaksaan untuk mempengaruhi atau mengintervensi pihak pemerintah Kota Bengkulu kan gitu. Hanya ya silakan saja kalau memang pemerintah Kota Bengkulu berani, kan bertanya begitu. Kalau misalnya ada kata keberaninya misalnya ini ya kan, cuman kalau misalnya pemerintah Kota Bengkulu ingin mengeluarkan ya silahkan saja kata pihak kejaksaan. Nah, jadi kami juga menunggu itu dari pihak pemerintah Kota Bengkulu. Ya, jadi kalau proses soal pidana kami tidak bisa intervensi. Ya itu silakan teman-teman Bang Okta dan teman-teman untuk maksud itu. Gitu. Baik, cukup menarik sekali. Saya sangat berterima kasih Bang Deden sama-sama ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi dialog yang mencerdaskan bagi masyarakat ke Bengkulu, termasuk nanti ada tema-tema lain yang kemudian coba kita angkat. Sekali lagi terima kasih Bang Deden sebagai Bang Deden Abdul Hakim SH, seorang advokat muda ya, advokat muda Bengkulu. Sudah hadir di obrolan rakyat. Sampai ketemu di obrolan rakyat berikutnya. Saya Medan Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.